Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Mandul. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu kesaksian. Saat itu usia pernikahan kami baru menginjak sekitar 3 tahun. Namun kami belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Suatu ketika bertemulah kami dengan teman lama. Dan secara refleks teman kami itu bertanya kepada kami, "Anakmu sekarang berapa?" Saudaraku, pertanyaan itu sepertinya sepele dan biasa ditanyakan sebagai basa-basi suatu perjumpaan. Namun bagi kami pada saat itu, kata-kata itu begitu sensitif dan begitu menusuk hati karena kami belum punya anak. Setelah sampai di rumah, istri saya pun menangis. Terkadang kata-kata yang sederhana dan umum diucapkan oleh orang lain kepada kita akan menjadi sangat menyakitkan untuk didengar dan dirasakan apabila ungkapan kata itu berkaitan dengan derita yang sedang kita alami. Hal seperti ini juga pernah dirasakan oleh Elisabet. Dia adalah istri seorang imam yang bernama Zakaria. Elisabet mempunyai masalah, yaitu dia mandul atau tidak bisa memiliki anak. Betapa menderitanya dia ketika bertemu dengan teman-temannya dan saudara-saudaranya yang sedang menggendong ataupun menggandeng anak-anaknya. Mungkin seperti yang pernah kami rasakan, perih, pedih, marah, kecewa, mungkin dia rasakan. Namun Elisabet tidak pernah protes dan menuntut kepada Tuhan. Justru malah semakin mendekat kepada Tuhan. Elisabet dan Zakaria suaminya tidak lelah berdoa dan berharap, saudaraku. Mereka tetap setia dan berbakti kepada Tuhan hingga tua dan lanjut umurnya. Alkitab mencatatnya dalam Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mengapa Elisabet dan Zakaria tetap tidak putus semangat dan tidak putus berdoa kepada Tuhan? Karena ada satu keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah yang mandul menjadi subur dan yang tidak mungkin menjadi mungkin, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka tibalah hari yang dinantikan oleh mereka. Melalui malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Tuhan mengabulkan doa Elisabet dan Zakaria. Haleluya. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 13, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudaraku, mungkin saat ini saudara sedang menanti suatu jawaban doa yang sepertinya doa kita itu mandul karena sudah lama kita gumulkan namun belum juga terkabulkan. Jangan lelah berdoa dan jangan menyerah, saudaraku. Percayalah, Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jangan melihat waktu,
tetapi lakukanlah dengan setia, berdoa dan bersimpuh di hadirat-Nya sampai doa saudara dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami letakkan pengharapan kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau campur tangan dalam perkara-perkara kami, Engkau sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.